Di dalam fikih kita kan mengikuti salah satu mazhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau keluar dari sini berarti aliran sesat. Siapa mereka? Ada beberapa kelompok di negeri kita sering membawa propaganda. Apa propagandanya? Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Orang yang mengatakan kembali pada Quran dan hadis ini perlu dipertanyakan. Mengapa? Karena sejak masa ulama salaf, mayoritas umat Islam sejak generasi salaf, dalil yang disepakati ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini kok tinggal 2, mana yang 2? Kan bermasalah ini. Kenapa kok hanya Al-Quran dan hadis? Ijma'nya mana? Qiyasnya mana? Padahal dalil yang disepakati oleh ulama salaf ada 4. Kalau dalil yang tak disepakati ada sekitar 20. Jadi dalam usul fikih sumber hukum itu sekitar 24, saudara. Ini malah tinggal 2. Yang disepakati ada 4. Lalu mereka propagandanya apa? Kembali pada Quran dan hadis. Nah, ini perlu kita bahas, perlu kita tahu. Kalau ada orang, ayo kita kembali pada Quran dan hadis, kita tanya dia, ijma'nya mana? Mengapa begitu? Dulu pada masa salaf, kelompok-kelompok yang anti ijma ini aliran sesat. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij menolak ijma. Kalau Anda menolak ijma berarti gabung sama aliran sesat. Kalau mereka Salafi Wahabi, gurunya Salafi Wahabi Syekh Ibnu Taimiyah banyak melanggar keluar dari ijma ulama. Apa itu? Yang kedua, kiasnya mana? Kok gak ada kias? Padahal kias dalil yang muktabar disepakati ulama salaf. Ini perlu kita pertanyakan. Dan pada masa generasi salaf, yang pertama kali menolak kias adalah aliran sesat. Siapa? Ada satu kelompok dari Mu'tazilah namanya kelompok An-Nazamiyah, didirikan oleh Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Dia ini terkenal sebagai orang fasik, tapi alim, cuma fasik. Ini yang pertama kali menolak kias. Kalau kamu anti kias, apa gabung sama ini yang sesat-sesat ini? Karena kias ini perintah Al-Quran dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini perlu kita pertanyakan. Dan biasanya ya orang yang ngajak kembali pada Quran dan hadis ini anti kias. Kalau udah anti kias ini bahaya, saudara. Tapi sekali mereka melakukan kias, umat Islam dikafirkan pakai kias. Jadi kalau untuk amaliyah, untuk masalah furu' gak mau kias. Begitu pakai kias langsung mengkafirkan orang. Kacau, parah mereka. Ini siapa? Salafi Wahabi. Dan ini propaganda pertama. Mereka bilang kembali pada Quran dan hadis. Ini gak betul juga. Mengapa? Yang dimaksud kembali pada Quran versi mereka, ini maksudnya kembali pada Al-Quran yang mereka salah pahami. Bukan kembali pada Quran dari awal surah Al-Fatihah sampai An-Nas seperti yang ditafsirkan ulama dulu, bukan. Tapi ayat-ayat yang memang mereka salah pahami, itu Al-Quran. Dan ini diisyaratkan di dalam hadis. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih dari Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini bagus, dianjurkan, tapi ini Rasulullah malah khawatir. Mengapa? Berarti ini ada masalah. Masalahnya di mana? Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi,
hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Kalau menjadi imam, bacaannya merdu, mendayu-dayu, orang-orang suka sama dia, jadi indah. Wasara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Penolong Islam saudara. Kok penolong Islam? Mungkin jadi imam masjid, jadi DKM masjid, bangun masjid, ngajak orang-orang kembali pada agama, mungkin juga berceramah, mungkin juga buka rumah tahfidz Al-Quran, tahsin Al-Quran. Setelah orang ini indah karena Al-Quran, menjadi penolong Islam, apa yang terjadi? Ghayyarahu ila masya Allah, dia merubah Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Mengapa? Karena dia cuma bisa baca, gak ngerti maknanya, gak belajar tafsir. Al-Quran dirubah. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri, lalu dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bis-saif, lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Hafal Quran jadi imam, tetangganya dibunuhnya pakai pedang. Mengapa? Waramahu bisyirki, dia tuduh tetangganya telah syirik. Sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki, ar-rami amil marmi. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak syirik? Apakah yang menuduh atau yang dituduh? Rasulullah SAW menjawab, balir rami, justru yang menuduh syirik. Nah, kesimpulan dari hadis ini saudara, tanda-tanda aliran sesat di akhir zaman itu bukan berarti orangnya bertato, suka masuk ke kafe-kafe, berdiri di pinggir jalan. Enggak seperti itu. Malah orangnya rajin baca Quran, baca Qurannya bagus, indah karena Al-Quran, punya militansi, punya ghirah pada agama, pada Islam. Mungkin dia jadi imam, ngajar Al-Quran, berceramah, tapi apa? Dia rubah ajaran Al-Quran. Yang tak syirik dia syirikkan, yang tak sesat dia sesatkan. Dirubah oleh mereka. Dia melepaskan dirinya dari ajaran Quran, gak dipakai ajaran Quran, cuma propagandanya kembali pada Quran. Propaganda aja saudara. Lalu tetangganya dia bunuh dengan pedang karena dituduhnya syirik. Siapa kira-kira kelompok yang mirip dengan kriteria ini dalam hadis ini pada masa sekarang? Wahabi.